Di manakah Imam Mahdi kedua akan dibayat? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi akan dibayat oleh seorang lelaki di antara maqam Ibrahim dan sudut Ka'bah. Hadis ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi akan dibayat di Ka'bah oleh seorang lelaki, yang menjadi pertanyaannya, siapakah sosok lelaki tersebut sehingga ia memiliki otoritas untuk membayat Imam Mahdi? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia tidak akan hilang hingga seorang ahlul bait menguasai bangsa Arab, namanya sama dengan namaku. Dengan demikian, sosok lelaki yang membayat Imam Mahdi adalah seorang penguasa bangsa Arab, sehingga sangatlah wajar jika ia memiliki kekuasaan untuk melakukannya. Kemudian siapakah penguasa tersebut? Berdasarkan hadis di atas, nama penguasa itu sama dengan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, aku berpendapat bahwa sosok penguasa tersebut adalah Pangeran Muhammad bin Salman, di mana beliau merupakan seorang putra mahkota dan sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi. Nama beliau sama dengan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad. Lalu kapankah Imam Mahdi ini akan dibayat? Berdasarkan Musnad Ahmad bin Hambal nomor 11332, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku berikan kabar gembira kepada kalian tentang datangnya Al-Mahdi yang akan muncul di tengah umatku ketika terjadi perselisihan dan kegoncangan di antara manusia. Hadis ini menunjukkan bahwa kemunculan Imam Mahdi terjadi di saat dunia dilanda perselisihan dan kegoncangan. Melihat kondisi dunia saat ini, di mana banyak terjadi konflik dan keguncangan di berbagai tempat, sehingga saat inilah waktu yang sangat tepat untuk munculnya Imam Mahdi. Terlebih, sosok penguasa yang akan membayat Imam Mahdi pun sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Pangeran Muhammad bin Salman. Namun, karena pembayatan tersebut hanya dilakukan oleh seorang penguasa bangsa Arab saja tanpa kesepakatan para ulama, wajar jika muncul ketidaksetujuan dari sebagian kelompok kaum muslimin. Hal ini tergambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang lelaki akan datang ke Baitullah atau Ka'bah, lalu diutuslah pasukan untuk mengejarnya. Ketika mereka sampai di suatu padang pasir, mereka ditelan bumi. Hadis tersebut menunjukkan bahwa adanya kelompok yang tidak setuju dengan pembayatan Imam Mahdi, sehingga mereka berusaha mengejarnya atau menggagalkannya, akan tetapi akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaye, salam kebajikan. Pada konten sebelumnya kita telah membahas bahwa hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai Imam Mahdi tidak merujuk pada satu orang yang tiba-tiba muncul di akhir zaman. Namun sebaliknya, hadis-hadis tersebut menggambarkan akan adanya 3 orang yang mendapat petunjuk dan disebut sebagai Imam Mahdi. Berdasarkan hadis dan ayat Al-Quran yang telah dikemukakan, bahwa Imam Mahdi yang pertama adalah Imam Ahmad bin Hambal, di mana tujuan utama diutusnya beliau sebagai Imam Mahdi adalah agar beliau menjadi teladan bagi para ulama, sehingga ulama tidak salah langkah di dalam menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan. Untuk mengetahui lebih lanjut siapakah Imam Mahdi yang pertama, silahkan ikuti pembahasan mengenai hal tersebut pada konten yang berjudul Siapakah Imam Mahdi? Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pencarian kita tentang siapakah sosok Imam Mahdi yang berikutnya, yaitu sosok Imam Mahdi yang kedua. Merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimanakah keadaan kalian ketika putra Maryam diturunkan, sedangkan pemimpin kalian berasal dari kalangan kalian sendiri? Hadis tersebut memberikan isyarat bahwa akan adanya 2 orang sosok pemimpin yang akan muncul di akhir zaman. Dan aku menyebutnya sebagai sosok Imam Mahdi yang kedua, serta sosok Imam Mahdi yang ketiga, di mana sosok Imam Mahdi yang kedua ini akan menjadi pemimpin bagi kaum muslimin, sedangkan sosok Imam Mahdi yang ketiga akan menjadi pemimpin bagi dunia yang akan disepakati oleh semua pihak. Sekarang kita akan membahas tentang siapakah sosok Imam Mahdi yang kedua tersebut yang akan menjadi pemimpin bagi kaum muslimin, di mana kita juga akan mengungkap maksud dan tujuan dari diutusnya beliau, serta bagaimanakah beliau akan menjalankan misinya. Aku hanya akan menghadirkan 2 buah hadis,
yang mengisyaratkan bahwa beliau merupakan sosok Imam Mahdi yang kedua, yang akan menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Hadis pertama yaitu yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi termasuk golongan kami, Allah akan memperbaikinya dalam semalam. Sekarang mari kita gunakan logika kita di dalam memahami hadis tersebut. Menurut Anda, apakah yang dapat berubah dalam semalam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan akan memperbaikinya dalam waktu yang sangat singkat? Apakah ada dalil dalam Al-Quran yang menguatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah sosok Imam Mahdi dalam waktu semalam? Baiklah, kita akan hadirkan dalil dari Al-Quran yang mengisyaratkan bahwa beliau akan diubah oleh Allah dalam waktu semalam. Ayat tersebut terdapat dalam surat Yasin, ayat 20 hingga 21 yang berbunyi, "Dan datanglah dari ujung kota seorang lelaki dengan bergegas. Dia berkata, 'Wahai kaumku, ikutilah para utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.'" Ayat-ayat tersebut memperkuat hadis di atas yang menyebutkan bahwa Al-Mahdi adalah seseorang yang Allah beri petunjuk dan akan memperbaikinya dalam waktu semalam. Apa maksud dari akan diperbaiki dalam waktu semalam? Maksud dari akan diperbaiki dalam semalam adalah adanya perubahan pola pikir pada lelaki tersebut, yang pada awalnya beliau merupakan seseorang yang menentang konsep atau ajaran yang dibawa oleh seorang utusan yang akan datang dengan peringatan berbeda dari apa yang selama ini ia yakini sebagai satu-satunya jalan kebenaran. Namun setelah beliau merenungkan secara mendalam tentang peringatan yang disampaikan oleh utusan yang datang kepada mereka, maka beliau pun akhirnya memahami kebenarannya dan memutuskan untuk mendukung perjuangan utusan tersebut. Sosok inilah yang akan memainkan peran penting di dalam kemunculan sosok Imam Mahdi yang ketiga, yang akan menjadi pemimpin bagi dunia. Kemunculan Imam Mahdi yang ketiga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tatanan dunia baru yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman, di mana beliau akan menjadi hakim yang adil dan dapat menghentikan peperangan. Kemudian dalil dari Al-Quran yang menyatakan bahwa sosok Imam Mahdi yang kedua ini memiliki konsep pemahaman yang berbeda dengan sosok yang diutus kepada mereka. Terdapat dalam surat Yasin ayat 15 yang berbunyi, "Mereka menjawab, 'Kamu hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka.'" Ayat tersebut memberikan petunjuk kepada kita bahwa lelaki tersebut, aku menyebutnya sebagai sosok Imam Mahdi yang kedua, beliau sangat memahami Allah, sehingga ketika datang seorang utusan kepada mereka, mereka membantahnya, karena utusan tersebut memang tidak membawa ajaran atau konsep yang baru, melainkan ia hanya menghidupkan ajaran atau konsep yang telah dibawa oleh kedua orang utusan sebelumnya. Kemudian hadis kedua, yang menggambarkan tentang sosok Imam Mahdi yang akan menjadi pemimpin bagi kaum muslimin pada saat ini, terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, Al-Mahdi akan mengumpulkan pasukannya untuk menghadapi Dajjal, dan mereka akan berperang melawan Dajjal. Berdasarkan hikmah dari pencarian sosok Imam Mahdi yang pertama, Dajjal dapat diartikan sebagai simbol dari keburukan. Jadi maksud dari Al-Mahdi akan melawan Dajjal adalah Al-Mahdi akan melawan keburukan. Kemudian hadis tersebut pun menjelaskan bahwa sosok Al-Mahdi merupakan seorang ulama besar yang memiliki banyak pengikut dan dikenal luas oleh kaum tersebut sebagai seorang ulama atau habib yang sangat membela Islam, di mana beliau sering menentang aturan atau ketetapan yang dianggap bertentangan dengan hukum-hukum Islam, dan tindakannya tersebut memang berlandaskan pada dasar agama yang kuat. Namun ketika beliau berhadapan dengan sosok utusan Allah yang ketiga, yang berusaha menghidupkan kembali konsep pemahaman yang dibawa oleh dua orang utusan sebelumnya, di mana konsep tersebut sangat bertentangan dengan keyakinan yang selama ini beliau pegang. Atas izin Allah, ulama atau habib tersebut akhirnya menerima konsep yang dihidupkan kembali oleh utusan ketiga tersebut. Setajam apakah perbedaan konsep pemahaman antara sosok Imam Mahdi yang kedua tersebut dengan utusan Allah yang ketiga? Untuk dapat mengetahui betapa tajamnya perbedaan konsep pemahaman antara sosok Imam Mahdi yang kedua dengan utusan Allah yang ketiga, kita bisa merujuk pada analogi kisah yang terdapat pada surat Al-Kahfi dari ayat 65 hingga 82. Dalam ayat-ayat tersebut menceritakan tentang kisah Nabi Musa yang ingin belajar kepada seorang hamba Allah yang misterius yaitu Khidir, di mana ia telah diajarkan hikmah secara langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Kahfi,
ayat 65 hingga 66 yang berbunyi, "Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepadanya, 'Bolehkah aku mengikutimu, agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar, di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?' Khidir merupakan sosok yang mendapat ilmu langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Musa adalah nabi dan rasul yang telah menerima kitab suci sebagai landasan keyakinan dan ajarannya. Namun ketika mereka melakukan perjalanan bersama, Musa merasa sangat kecewa dengan tindakan-tindakan Khidir yang tampak bertentangan dengan logika dan konsep dasar kehidupan. Sebagai contoh, ketika Khidir melubangi perahu yang mereka naiki di tengah perjalanan, atau ketika ia membunuh seorang anak muda tanpa alasan yang jelas, Musa tentu menolak tindakan tersebut. Namun setelah Khidir menjelaskan maksud di balik perbuatannya itu, Musa menyadari bahwa tindakan itu bukan atas kehendak Khidir, melainkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kisah perjalanan Musa dengan Khidir ini aku ceritakan untuk menggambarkan bahwa meskipun Musa dan Khidir sama-sama mendapat petunjuk dari Allah, mereka tidak dapat berjalan bersamaan karena tajamnya perbedaan konsep pemahaman yang Allah ajarkan kepada mereka. Begitu pula dengan sosok Imam Mahdi yang kedua dan juga utusan Allah yang ketiga. Walaupun mereka sama-sama mendapatkan petunjuk dan dasar hukum yang jelas di dalam menjalankan keyakinannya, tetapi mereka memiliki konsep yang sangat berbeda. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di antara aku dan dia Isa ibnu Maryam, tidak ada nabi. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Pada zamannya Allah akan memusnahkan seluruh agama, kecuali agama Islam." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim. Di dalam memahami hadis tersebut, sosok Imam Mahdi yang kedua meyakini bahwa Islam yang dimaksudkan dalam hadis di atas adalah Islam sebagaimana dipahami saat ini. Namun utusan ketiga yang diutus kepada mereka akan menghidupkan konsep-konsep Islam sebagaimana yang diyakini oleh Imam Mahdi yang ketiga yang akan menjadi pemimpin dunia. Konsep tersebut sebenarnya telah diajarkan oleh dua utusan sebelumnya. Sayangnya ajaran kedua utusan tersebut tidak diterima oleh sebagian kaum muslimin, bahkan dianggap sesat. Padahal pemahaman tersebut merupakan sebuah konsep yang dapat diterapkan dalam membangun tatanan dunia baru yang penuh cinta kasih dan kedamaian. Karena itulah Allah mengutus utusan yang ketiga untuk menguatkan dan menghidupkan kembali konsep pemahaman tersebut demi mendukung perjuangan Imam Mahdi yang ketiga. Sekarang, apakah maksud dan tujuan dengan diutusnya Imam Mahdi yang kedua? Maksud diutusnya Imam Mahdi yang kedua adalah untuk membantu mewujudkan tatanan dunia baru yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi yang ketiga. Beliau akan berperan sebagai juru bicara yang menyampaikan pesan-pesan ilahi yang diterima oleh utusan Allah yang ketiga, di mana pesan-pesan tersebut akan menjadi hujjah agar tatanan dunia yang penuh kedamaian dan kemakmuran dapat segera terwujud. Mengapa peran Imam Mahdi yang kedua sangat diperlukan? Mungkin akan timbul pertanyaan, mengapa utusan Allah yang ketiga tidak menyampaikan pesan-pesan yang ia terimanya secara langsung kepada umat? Untuk memahaminya, kita dapat menggunakan analogi sederhana dari dunia sepak bola, di mana utusan Allah yang ketiga diibaratkan sebagai kiper yang bertugas menerima pesan-pesan ilahi, sedangkan Imam Mahdi yang kedua adalah sebagai striker yang bertugas menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada umat. Di mana seorang kiper tidak dapat merangkap sebagai striker dalam permainan yang sama, begitu pula Allah bermaksud hendak menempatkan setiap sosok pada posisi terbaik sesuai dengan kemampuan mereka. Situasi serupa pernah terjadi pada masa Nabi Musa dan Harun, di mana Musa berperan sebagai penerima wahyu, sementara Harun bertugas menyampaikan kepada kaumnya sebagai juru bicara. Kemudian apakah misi Imam Mahdi yang kedua? Misi utama beliau adalah menciptakan kader-kader yang memiliki pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin, sebagaimana yang dipahami oleh Imam Mahdi yang ketiga dan utusan Allah yang ketiga. Pemahaman tersebut harus dapat segera tersebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia dan ke berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian pembayatan terhadap Imam Mahdi yang ketiga dapat segera terwujud. Itulah gambaran tentang sosok Imam Mahdi yang kedua, di mana beliau akan menjadi pemimpin bagi kaum muslimin
yang bertugas menyampaikan pesan-pesan ilahi yang diterima oleh utusan Allah yang ketiga, di mana Allah bermaksud agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara maksimal, mengingat waktu yang tersisa sudah tidak lama lagi. Agar kemunculan Imam Mahdi yang kedua dapat segera terwujud, sehingga beliau dapat segera dibaiat, mengingat seorang pemimpin yang akan membaiat beliau pun telah hadir di tengah-tengah kita. Maka aku akan menceritakan, siapakah kedua utusan yang telah Allah utus kepada kaum tersebut, di mana konsep pemahaman mereka lah yang akan dihidupkan kembali oleh utusan Allah yang ketiga. Maka itulah tema yang akan aku hadirkan di kesempatan yang akan datang. Semoga konten yang aku hadirkan ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya kesadaran bahwa kita adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk menyimak celotehan seorang pengembala daun-daun kering yang bertugas menyampaikan pesan-pesan ilahi untuk membuka tabir-tabir yang selama ini masih menjadi misteri. Sampai jumpa.